Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lydia Febrianti, NIM 2012955 dari Prodi PGSD. Baiklah, pada video kali ini merupakan video lanjutan dari beberapa pembahasan kita mengenai administrasi pendidikan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu adalah mengenai gaya kepemimpinan atau style of leadership. Baiklah, langsung saja mari kita bahas. Baiklah, apa itu gaya kepemimpinan? Istilah gaya kepemimpinan atau style of leadership merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Gaya kepemimpinan ini adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kerja yang dimiliki bawahannya sehingga kerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Nah, artinya gaya atau style of leadership merupakan ringkasan dari bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya. Gaya kepemimpinan mencakup tentang bagaimana seseorang bertindak dalam konteks organisasi tersebut. Maka cara termudah untuk membahas berbagai jenis gaya kepemimpinan ialah dengan menggambarkan jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan oleh atau yang cocok bagi satu gaya tertentu. Gaya kepemimpinan yang mana yang sebaiknya dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasinya sangat tergantung pada kondisi anggota organisasi tersendiri. Pada dasarnya, tiap gaya kepemimpinan hanya cocok untuk suatu kondisi tertentu saja. Dengan mengetahui kondisi anggota, seorang pemimpin dapat memilih gaya kepemimpinan tepat. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan karismatis. Gaya kepemimpinan karismatis adalah gaya kepemimpinan yang mampu menarik atensi banyak orang karena berbagai faktor yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang merupakan anugerah dari Tuhan. Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menuntut orang. Mereka terpesona dengan cara berbicaranya yang membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan kepribadian ini visionaris. Mereka sangat menyenangi perubahan dan tantangan. Namun, kelemahan terbesar tipe kepemimpinan model ini adalah biasanya dianalogikan dengan peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Mereka mampu menarik orang untuk datang kepada mereka. Setelah berapa lama, orang-orang yang datang ini akan kecewa karena ketidakkonsistenan pemimpin tersebut. Apa yang diucapkan ternyata tidak dilakukan. Ketika diminta pertanggungjawabannya, si pemimpin akan memberi alasan, meminta maaf, dan janji. Nah, gaya kepemimpinan karismatis bisa efektif jika pertama mereka belajar untuk berkomitmen, sekaligus seringkali mereka akan gagal. Yang kedua, mereka menempatkan orang-orang untuk menutupi kelemahan mereka, di mana kepemimpinan ini tidak sistematis. Yang kedua, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Dalam gaya kepemimpinan otoriter, pemimpin mengendalikan segala aspek kegiatan. Pemimpin memberitahu sasaran apa saja yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, baik itu sasaran utama maupun sasaran minornya. Pemimpin yang menjalankan gaya kepemimpinan ini juga berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas anggotanya dan pemberi jalan keluar apabila anggotanya mengalami masalah. Dengan kata lain, anggota tidak perlu pusing memikirkan apapun. Anggota cukup melaksanakan apa yang diputuskan pemimpin. Kelebihan model otoriter ini ada pada pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika ia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati. Tidak ada alasan, yang ada hanyalah hasil. Seorang pemimpin yang otoriter ialah seorang pemimpin yang menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bahwa
hanya alat semata-mata. Keempat, tidak mau menerima kritik, saran, pendapat, terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya, dan dalam tindaknya, penggeraknya sering menggunakan approach yang mengandung unsur paksaan. Yang keempat, ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada masalah, selalu mengikut sertakan bawahan sebagai satu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Tipe kepemimpinan demokratis yang paling tepat untuk organisasi modern, karena yang pertama, ia senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahan. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama tim dalam usaha mencapai tujuan. Selalu berusaha menjadikan lebih sukses daripadanya. Selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Yang keempat, ada gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional pada prinsipnya sangat tergantung pada pertukaran imbalan antara pimpinan dengan bawahan. Kesepakatan antara pimpinan dan bawahan tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang bawahan dimaksudkan untuk memperoleh imbalan atau agar dapat menghindari hukuman. Namun demikian, kepemimpinan transaksional juga menyangkut nilai-nilai, akan tetapi nilai-nilai tersebut hanya relevan dengan proses pertukaran atau keuntungan timbal balik. Dengan demikian, seorang pemimpin transaksional juga mengakui kebutuhan dan keinginan bawahan, serta menjelaskan bahwa keduanya hanya bisa dicapai dengan memuaskan jika para bawahan mencurahkan usahanya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pemimpin transaksional merupakan pemimpin yang memandu atau memotivasi para pengikut mereka menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan, peran, dan tugas. Gaya kepemimpinan transaksional lebih fokus kepada hubungan pemimpin bawahan tanpa adanya usaha untuk menciptakan perubahan bagi bawahannya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional mencurahkan perhatian pada hal-hal dan kebutuhan pengembangan masing-masing pengikut. Pemimpin transformasional mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan yang membantu mereka memandang masalah lama dengan cara-cara baru, dan mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai sasaran kelompok. Lalu ada gaya kepemimpinan paternalistik. Tipe pemimpin yang paternalistik yaitu adalah yang pertama, menganggap bahwa manusia yang tidak dewasa. Kedua, bersikap terlalu melindungi. Ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahnya untuk mengambil keputusan. Yang keempat, jarang memberikan kesempatan kepada bawahnya untuk mengambil inisiatif. Yang kelima, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan gaya kreasi dan fantasi. Dan terakhir, sering bersikap mau tahu. Lalu yang terakhir, gaya kepemimpinan militeristik. Perlu diperhatikan terlebih dahulu yang dimaksud gaya kepemimpinan militeristik berbeda dengan gaya kepemimpinan modern. Seorang pemimpin yang bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang pertama dalam menggerakkan bawahannya, sistem perintah yang sering dipergunakan. Kedua, dalam menggerakkan bawahannya senang bergantung pada pangkat dan jabatan. Yang ketiga, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan. Dan yang terakhir, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya. Itulah bahasan mengenai gaya kepemimpinan atau style of leadership. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.